Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis OCBC Sekuritas. Ya, untuk membahas bagaimana perkembangan dan juga pergerakan IHSG sepanjang akhir pekan ini, kita sudah terhubung bersama Isvan Helmi, Head of Research OCBC Sekuritas. Mas Isvan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam closing market. Kita lihat bahwa hari ini IHSG mengalami pelemahan, bahkan dari sesi 1 hingga sore ini ditutup melemah di 0,33%. Menurut Anda, sentimen apa yang mempengaruhi lantai bursa hari ini? Jadi kalau kita lihat memang sebenarnya dari kemarin memang terlihat tekanan lumayan besar karena pertama market global maupun regional ini masih menunggu paket stimulus yang masih terjadi deadlock atau belum ada jalan keluar di Amerika. Jadi kita melihat bahwa selama belum ada stimulus lanjutan di Amerika, market akan menilai ini sebagai sentimen yang negatif dan masih bisa bertele-tele untuk menahan laju market. Dan ditambah lagi misalnya kita lihat bahwa Indonesia ini sedang menghadapi protes besar-besaran dari Omnibus Law. Jadi inilah yang kita lihat bahwa tidak adanya sentimen positif dari dalam negeri pun tidak membuat IHSG juga cukup tertekan. Jadi sampai minggu depan kita lihat bahwa IHSG dan regional prediksi saya masih dalam zona merah. Oke, Mas Isvan, kita lihat ada lonjakan kasus COVID-19 juga di Eropa. Apakah ini juga mempengaruhi perkembangannya terhadap IHSG nanti? Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya yang bikin market agak shock tadi malam adalah ketika bursa Eropa dibuka langsung minus 2-3%. Dan ini dipicu oleh kenaikan kasus di Inggris yang sudah mencapai 20.000 kasus baru per hari. Dan dengar-dengarnya Inggris akan memperketat proses bisnis di sana dan juga bukan tidak mungkin bisa untuk melakukan lockdown kembali. Dan sebenarnya yang ditakutkan oleh market adalah ketika kasus ini melonjak, apakah nanti dia akan membuat recovery ekonomi ini menjadi sedikit melambat. Dan kita tahu juga tadi malam bahwa laporan jobless claim di Amerika itu mendekati angka 900.000 per minggu. Artinya bahwa selama ini angka 800.000 yang cukup stabil ternyata break ke atas, artinya bahwa pengangguran kembali sedikit naik di Amerika. Dan ini pun ditakutkan ketika kasus makin hari melonjak dan di Eropa pun akan mengalami hal yang sama, kenaikan dari segi pengangguran. Jadi dengan kasus yang tinggi, kita pikir bahwa market di Eropa pun masih bisa terus menjadi minus di minggu depan. Tetapi untuk Indonesia kita lihat bahwa sejauh kasus ini masih terkendali dan kita tahu Indonesia sudah balik ke PSBB transisi, artinya dine-in sudah bisa, kemudian bioskop sudah bisa. Jadi ini seharusnya membawa euforia positif di kita punya ekonomi, terlepas dari sentimen global regional. Cuman permasalahannya adalah ketika ekonomi mulai dibuka, ternyata protes di Omnibus Law ini masih berlanjut. Artinya di mata investor asing sebuah undang-undang yang harusnya disetujui oleh semua pihak, ternyata masyarakat masih melakukan demonstrasi besar-besaran. Dan ini yang kalau ini makin hari makin berlanjut, kita pikir bahwa akan mempengaruhi juga untuk jangka menengah. Oke. Lalu untuk pekan depan menurut Anda seperti apa peluang IHSG dan juga mungkin rekomendasi apa yang bisa diberikan? Apakah kita harus misalnya akumulasi buy atau sell on strange, atau misalnya kita bisa beli agresif saham-saham yang under value? Nah, jadi kalau saya lihat memang IHSG ini sebelum disahkan Omnibus Law itu telah mengalami rally yang cukup kuat ya. Jadi dari di bawah 5.000 sekarang sampai sempat hampir mendekati 5.200. Dan kita ngelihat bahwa ketika bursa regional ini melemah dan kemudian Amerika juga sentimen kurang bagus, investor domestik rata-rata mengambil aksi profit taking, dan profit taking lain ini yang membuat IHSG semakin tertekan. Jadi kita lihat minggu depan IHSG akan coba untuk ngetes level support, artinya masih ada peluang untuk melemah di awal minggu dan tes level support di 5.025. Dan kita ngeliat bahwa ini sebuah level psikologis. Seandainya kalau IHSG terperangkap lagi di bawah 5.000, mungkin kita lihat bahwa ini akan berlanjut 1-2 minggu dari segi proses pelemahan IHSG ini. Tetapi jika ternyata sentimen minggu depan membaik, bukan tidak mungkin kita bisa rebound kembali. Dan strategi yang saya tekankan di sini adalah sebaiknya hit and run. Kenapa? Karena kita juga mendekati pemilu di Amerika tanggal 3 November. Kejelasan siapa yang menang juga akan mempengaruhi market. Seandainya misalnya yang menang adalah Joe Biden, mungkin market di Amerika akan turun lagi. Jadi
strategi hit and run ini yang mungkin saya bilang strategi yang tepat ketika terjadi rally kita 1-2% kita realisasi profit dan kita menunggu sentimen lebih baik lagi seperti itu. Jadi Oke, terkait dengan strategi saya jangan apa namanya terlalu banyak punya long position. Oke, Mas Isvan, terkait dengan Omnibus Law yang saat ini juga masih terus menjadi perbincangan hingga akhir minggu ini juga begitu. Seperti apa pasar merespon soal ini? Apakah ini akan menjadi katalis positif untuk investor untuk terus maju dan ke Indonesia dan juga bisa menjadi satu bergen position untuk pemerintah mengundang investasi-investasi baru? Menurut Anda secara fundamental seperti apa pengaruhnya? Jadi kita lihat memang beberapa isu dari Omnibus Law ini sudah diangkat oleh investor seperti dengan adanya sovereign fund yang itu mempermudah investasi investor baik di apa namanya proyek infrastruktur, proyek jalan tol, dan ini kita lihat bahwa Omnibus Law ini harusnya ke depan kalau ini berjalan lancar, Presiden tidak mengeluarkan Perpu atau terjadi penundaan pengesahan, ini seharusnya direspon positif oleh market karena dengan ada sovereign fund, terus kemudian kemudahan investasi asing, kita pikir bahwa ketika pandemi ini berlalu, investasi di Indonesia mulai akan akselerasi lagi. Jadi menurut saya bahwa beberapa sektor seperti infrastruktur, kemudian construction, dan juga kita bisa lihat apa namanya industrial land, industrial property harusnya dalam jangka menengah punya potensi cukup bagus diuntungkan oleh Omnibus Law ini. Baik, lalu untuk pekan depan, kalau kita bicara soal atau misalnya pekan depan menuju ke Desember 2020 ini, apa saja saham-saham defensif yang mungkin bisa kita koleksi? Atau menurut Anda, apakah ada rekomendasi begitu untuk yang apa namanya big caps, kemudian juga second line dan juga third line ya? Jadi kalau kita bicara defensif ini ada salah satu saham yang menurut saya cukup menarik yaitu Telkom, di mana kita lihat bahwa market terlalu panis ini stok. Jadi artinya dengan laporan keuangan yang tidak begitu terlalu buruk, terus kemudian potensi ke depan masih ada kerjasama dengan Netflix, Disney Hotstar. Jadi kita lihat bahwa penurunan ini sudah terlalu dalam, dan kalau kita lihat bahwa Telkom bisa menjadi salah satu pilihan untuk akhir tahun, karena menurut saya kalau dia bisa break di atas 3.000 harusnya bisa cukup kuat. Dan di samping itu untuk defensif kita juga bisa lihat gudang garam. Jadi gudang garam ini juga sangat terdiskon. Bayangkan dia punya price to earning ratio itu di -3 standar deviasi. Artinya itu level yang sangat jarang sekali kita lihat. Biasanya turunnya hanya sampai 2 standar deviasi. Sekarang udah 3 standar deviasi, which is menurut saya itu cukup sangat murah dibandingkan dengan EPS growth yang ditawarkan oleh gudang garam yang memang masih di double digit. Jadi menurut saya bahwa Telkom dan gudang garam ini bisa dikoleksi baik untuk akhir tahun maupun sampai tahun depan. Baik, terima kasih Mas Isvan untuk analisanya bersama kami dalam closing market sore ini.